Sobat, minggu ini pasar modal Indonesia nggak kalah panas sama cuaca terik di siang bolong. BRI resmi melaju makin kencang menuju posisi bank paling menguntungkan di Asia Tenggara. Bikin kita penasaran, seberapa dekat sih kita dengan posisi itu? Di sisi lain, 4 petinggi Bank Jatim borong saham saat harganya lagi di bawah. Sinyal apa nih buat kita sobat? Belum selesai. Astra Group juga eksekusi transaksi sampai 50 miliar rupiah. Dan emiten Prajogo Pangestu lewat TPIA tiba-tiba kempit 6,05% saham Surya Semesta Internusa. Terakhir, Wahana Interfood alias Koko dapat restu right issue sampai 3 miliar saham. Bikin kita mikir, apa peluangnya buat investor retail kayak kita? Semua ini terjadi hampir bersamaan sobat. Dan semua mengarah ke satu hal, momentum dan arah arus uang di market lagi bergerak. Sobat, BRI baru aja meluncurkan Brilliant Way, langkah transformasi budaya kerja yang jadi fondasi penting untuk mengejar mimpi menjadi bank paling profitable di Asia Tenggara pada 2030. Dengan lebih dari 7.000 kantor dan 1 juta agen Brilling di seluruh pelosok Indonesia, BRI bukan hanya besar, tapi juga relevan dan dibutuhkan. Inisiatif ini bukan sekedar slogan, tapi lahir dari kesadaran bahwa dunia perbankan sedang berubah cepat. Dan mindset lama nggak cukup lagi untuk bertahan. Chief Operating Officer BRI, Pak Doni Oskaria bahkan bilang, transformasi bukan pilihan, tapi keharusan. Transformasi ini meliputi semua aspek, dari jaringan layanan ke desa-desa, penguatan digitalisasi, hingga mindset pegawai agar bisa agile menghadapi era AI dan persaingan global. Nggak berhenti di situ, Sobat. Direktur Utama BRI, Pak Heri Gunardi, juga menekankan bahwa transformasi culture lewat Brilliant Way ini dirancang dengan 5 nilai utama: integrity, kolaboratif, accountability, growth mindset, dan customer focus. Semua nilai ini bukan hanya pajangan, tapi jadi panduan harian bagi insan brilian agar bisa kerja lebih cepat, tepat, dan fokus ke nasabah. Dengan fondasi profit yang sudah solid, jaringan yang luas, dan basis nasabah yang besar, langkah BRI untuk menjadi bank paling menguntungkan di Asia Tenggara bukan mimpi kosong sobat, tapi target yang realistis selama mereka konsisten menjalankan transformasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sobat, ada yang menarik banget terjadi di saham Bank Jatim alias BJTM. 4 petinggi mereka, 3 direktur dan 1 komisaris, kompak borong saham perusahaan pada tanggal 2 Juli 2025 lalu. Nilainya nggak main-main sobat, hampir 429 juta rupiah untuk 894.000 lembar saham di harga Rp480 per saham. Kalau kita breakdown nih ya, Pak Arief Wicaksono beli 260.000 saham, Bu Umi Rodia beli 207.000 saham, Pak Arief Suhirman 258.000 saham, dan Pak Adi Karyono, sang komisaris, beli 167.000 saham. Semua pembelian ini dilakukan secara langsung sebagai bagian dari program Long Term Incentive alias bentuk komitmen mereka buat pegang saham BJTM dalam jangka panjang. Sekarang, sobat pasti penasaran, ini sinyal apa? Biasanya kalau petinggi perusahaan ikutan beli saham perusahaan sendiri, itu tanda mereka percaya dengan prospek bisnis jangka panjang BJTM. Apalagi setelah aksi ini, saham BJTM langsung bergerak naik 0,41% ke level Rp494 per lembar. Meski kepemilikan mereka masih kecil secara persentase, aksi borong bareng seperti ini bisa menjadi sinyal ke market kalau manajemen serius ingin membawa BJTM tumbuh. Dengan potensi pertumbuhan kredit daerah, stabilnya pendapatan bunga, dan efisiensi digital yang sedang didorong, saham BJTM mungkin perlu kamu pantau sobat. Sobat, kabar segar datang dari Astra Group alias ASII yang baru aja menekan transaksi afiliasi 50 miliar rupiah pada 14 Juli 2025 kemarin. Transaksi ini melibatkan United Tractors Pandu Engineering sebagai penerima pinjaman
dan Bank Saku Indonesia sebagai pemberi pinjaman. Dua-duanya anak usaha Astra. Jadi, Astra sebenarnya pinjamkan uang ke dirinya sendiri untuk mendukung efisiensi operasional. United Tractors Pandu akan mendapat fasilitas supplier financing berbunga 8% per tahun dengan skema revolving selama 1 tahun ke depan. Skema ini bikin cash flow United Tractors Pandu lebih fleksibel dalam mengatur modal kerja untuk proyek-proyek besar mereka di sektor alat berat, konstruksi, hingga tambang, sobat. Kenapa ini penting buat kamu pantau, sobat? Karena langkah ini menunjukkan Astra makin serius mendorong ekosistem bisnis mereka sendiri agar tetap liquid, efisien, dan hemat biaya bunga, apalagi di tengah kondisi suku bunga tinggi sekarang. Bank Saku sendiri sebagai bagian Astra via Sedaya Multi Investama punya rekam jejak yang solid dalam penyaluran kredit modal kerja. Jadi proses pemberian fasilitas ini diharapkan cepat, profesional, dan minim resiko. Dengan cara seperti ini, Astra bisa menjaga cash flow internal sambil tetap memaksimalkan pertumbuhan anak usaha mereka di sektor industri dan keuangan. Ini bisa jadi sentimen positif buat saham ASII di masa depan, sobat. Terutama kalau kamu lagi pantau sektor konglomerasi dengan manajemen cash flow yang rapi. Sobat, aksi senyap tapi seru banget terjadi di saham Surya Semesta Internusa alias SSIA minggu ini. Prajogo Pangestu lewat Chandra Asri Pasifik (TPIA) baru aja melahap 284 juta saham SSIA setara dengan 6,05% kepemilikan dalam transaksi pada 15 Juli 2025. Kalau kita hitung pakai harga penutupan saat itu di Rp2.740, nilai transaksinya kira-kira tembus Rp780 miliar, sobat. SSIA ini adalah pemilik kawasan industri strategis seperti Karawang dan Subang Smartpolitan. Jadi langkah Prajogo ini seperti beli lahan masa depan di sektor properti industri yang strategis. Transaksi ini juga melibatkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, menambah keyakinan bahwa langkah akumulasi ini bukan langkah impulsif, tapi bagian dari strategi jangka panjang Prajogo untuk memperkuat portofolio bisnis industri dan kawasan industri. Yang bikin makin menarik, sobat, langkah Prajogo ini terjadi saat grup Jarum juga lagi rajin akumulasi saham SSIA lewat Dwi Muria Investama Andalan. Mereka menambah 2,1 juta saham lagi, bikin porsi kepemilikan mereka naik jadi 5,89%. Sementara itu, Henan Putih Rai justru melepas 10 juta saham, menurunkan kepemilikan mereka jadi 5,76%. Dengan kata lain, pertarungan senyap antar konglomerat besar sedang terjadi di balik saham SSIA, menunjukkan potensi besar di balik emiten ini. Mengingat posisi SSIA dalam pengelolaan kawasan industri strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi dari kawasan industri ini, langkah akumulasi Prajogo lewat TPIA bisa jadi sinyal penting buat kamu yang lagi riset saham sektor properti industri, sobat. Sobat, satu lagi emiten menarik yang perlu kamu pantau minggu ini adalah Wahana Interfood Nusantara. Perusahaan ini baru saja dapat restu dari pemegang saham untuk rights issue sebanyak 3 miliar saham dengan nominal Rp100 per saham. Putusan ini diketok lewat RUPS luar biasa pada 15 Juli 2025 yang dihadiri 70% pemegang saham Wahana Interfood Nusantara. Rights issue ini juga diikuti dengan peningkatan modal dasar Wahana Interfood Nusantara dari Rp136 miliar menjadi Rp400 miliar, sobat. Artinya apa? Wahana Interfood Nusantara lagi persiapan serius untuk ekspansi, entah itu untuk menambah kapasitas produksi coklat mereka, memperluas distribusi, atau memperkuat modal kerja agar lebih kompetitif menghadapi industri fast-moving consumer goods yang makin ketat sekarang. Kenapa ini penting buat kamu pantau, sobat? Karena dengan rights issue ini, Wahana Interfood Nusantara bisa memperbaiki struktur permodalan dan memperkuat balance sheet yang kalau dikelola dengan baik bisa meningkatkan potensi pertumbuhan ke depan. Wahana Interfood Nusantara dikenal dengan produk coklat premium dan rantai distribusinya yang luas ke pasar domestik maupun ekspor. Sehingga suntikan dana segar dari rights issue ini bisa membuka peluang perluasan pabrik atau penetrasi pasar baru.
Rights issue biasanya direspon berbeda oleh market, tergantung harga pelaksanaan dan rencana penggunaan dana. Jadi, kalau kamu tertarik sektor consumer goods atau emiten dengan potensi ekspansi sehat, wahana Interfood Nusantara ini bisa kamu masukkan ke watchlist untuk riset lebih lanjut, Sobat. Sobat, minggu ini pasar modal Indonesia dipenuhi kabar seru yang bisa jadi peluang buat kamu yang sabar riset. Dari BRI yang serius transformasi lewat Berlian Bay untuk mengejar posisi bank paling menguntungkan di Asia Tenggara, hingga 4 petinggi Bank Jatim yang kompak borong saham sendiri, sehingga kepercayaan diri dari dalam perusahaan. Astra juga nggak mau kalah. Eksekusi transaksi 50 miliar rupiah buat dorong ekosistem internal mereka makin efisien. Lalu aksi senyap Prajogo lewat TPIA yang salib grup Jarum dengan mengempit 0,05% saham SSIA. Menandakan pertarungan konglomerat di sektor kawasan industri sedang terjadi diam-diam. Terakhir, wahana Interfood atau COCO dapat restu rights issue 3 miliar saham untuk memperkuat modal ekspansi coklat mereka. Semua kabar ini menunjukkan satu hal, Sobat. Market selalu bergerak dan arus uang selalu mencari tempat tumbuh paling subur. Jadi Sobat, seperti biasa, jangan asal ikut-ikutan beli. Selalu riset mandiri, cek laporan keuangan, prospek industri, dan momentum entry sebelum kamu memutuskan masuk. Kalau kamu percaya diri dan sudah paham risikonya, baru pertimbangkan strategi yang sesuai profilmu. Karena investasi bukan soal cepet-cepetan, tapi soal ketepatan. Terima kasih sudah menonton Sobat. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar penting pasar modal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga kamu selalu sehat dan cuan.